Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan kasih kalian tutorial bagaimana cara membongkar komponen di komputer kita secara keseluruhan. Jadi semuanya kita bongkar satu persatu dengan aman dan tentunya mudah ya guys. Nah, salah satu kelebihannya kita membongkar komputer ini yaitu kita bisa mengganti komponen sendiri tanpa harus ke tukang servis. Dan yang kedua bisa kita membersihkan komputer kita ya. Jadi tujuan saya kali ini yaitu membersihkan komputernya ya guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama itu pastikan kalian mencabut semua kabel yang ada di komputer kalian ya. Kabel-kabel yang terhubung pada komputer kalian, silakan kalian cabut satu persatu seperti ini guys. Next, kalian simpan komputer kalian. Posisinya itu tertidur seperti ini ya. Jadi posisi komputernya tertidur seperti ini ya guys. Oke, kalau udah tertidur, ini di sini komponennya itu setiap komputer berbeda-beda. Kalau di sini saya menggunakan VGA dan menggunakan IO water cooling. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita cabut dulu VGA-nya ya. Caranya kita cabut kabel powernya ini seperti ini ya. Ini kabel powernya udah dicabut. Dan kemudian lepaskan juga baut yang menahan PGA-nya ini ya guys, PGA card ya. Nah, bautnya ini ada di belakang casingnya ini sendiri. Nah, kita cabut bautnya. Perlu diingat bahwa setiap komputer itu memiliki komponen atau komponen yang berbeda-beda ya. Jadi jangan dijadikan patokan. Oke? Kalau udah baut PGA-nya sudah terbuka, di sini kalian simpan bautnya di tempat yang aman agar gampang nanti nyarinya lagi. Nah, setelah itu kita buka bagian penjepit PGA yang ada di motherboard. Kemudian kita tarik PGA-nya secara perlahan. Perlahan aja ya guys, jangan terlalu rusuh-rusuh, jangan terlalu cepat-cepat. Perlahan tapi pasti asal terbuka seperti ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini PGA-nya kotor banget guys. Ya, di sini kotor banget debunya. Belum lagi debu yang ada di dalamnya itu. Wah. Oke, kalau udah PGA terbuka, kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, berhubung di sini saya menggunakan liquid cooler IO seperti ini, jadi di sini kita harus membukanya terlebih dahulu guys ya. Di sini kita buka dulu bagian radiator atau kipasnya ini kita buka dulu. Supaya apa? Supaya mempermudah kita untuk proses pembukaan si IO liquid coolernya ini. Jadi kita buka dulu bautnya yang berada di belakang casingnya ini guys. Yang untuk penempatannya biasanya berbeda-beda, ada yang di atas, ada yang di belakang ya. Jadi jangan terlalu dijadikan patokan. Jadikan video ini sebagai contoh aja ya guys. Next sama kita cabut semua kabel yang terhubung di motherboard kita. Kita cabut semua, pokoknya kabel SATA, kabel power, kabel CPU, kabel semuanya yang terhubung pada motherboard kita semuanya cabut atau lepaskan ya. Kita di sini jangan sisakan satu pun, di sini kita lepaskan semuanya. Nah, kemudian jika sudah, kita buka bagian casing belakang atau kiri ya, sampingnya. Itu biasanya jarang kita lihat karena tertutup banget. Nah, kita buka bagian penutupnya, caranya seperti ini. Jadikan contoh juga kalau setiap casing PC itu berbeda-beda juga ya. Nah, ini di sini nanti kalian bakalan lihat kabel-kabel yang lumayan banyak ya, seperti ini contohnya. Nanti kita lihat lagi. Next, di sini kita lanjut untuk membuka si IO liquid coolernya. Oke. Si IO liquid coolernya ini kita kabel-kabelnya ini kita kumpulkan dulu agar tidak putus ya ketika kita bongkar nanti. Nah, kemudian bagian si pendinginnya ini kita cabut ya, yang terhubung langsung ke motherboard dan CPU atau prosesor kita ini kita cabut. Nah, berhubung di sini bisa menggunakan tangan, jadi saya menggunakan tangan, tidak menggunakan obeng sama sekali. Ya, pokoknya di sini kita buka aja bautnya ya sampai si coolernya ini terlepas dari motherboardnya ini guys. Pastikan kabelnya udah terangkat semua ya, udah terlepas semua.
agar tidak putus di tengah jalan. Oke, ini udah hampir selesai, hampir beres. Nah, ini udah. Nah, jadi kalau udah gini kita tinggal angkat aja secara perlahan ya si coolernya ini. Si coolernya kita angkat secara perlahan seperti ini. Nah, ini udah terbuka. Dan ini udah kelihatan CPU prosesor komputer kita ini. Next, kemudian di sini kita buka baut-baut yang menempelkan motherboard kita ya. Ini bautnya ukurannya kecil banget. Ya pokoknya ini fungsinya baut ini untuk bisa motherboard kita ini terhubung langsung dengan casing ya. Jadi nempel ke casing gitu lah guys. Kalian pasti paham. Di sini kalian buka dan biasanya di sini ada 8 baut, tapi seperti yang tadi saya udah bilang, jangan dijadikan patokan karena setiap PC itu, setiap komputer konfigurasinya berbeda-beda guys ya. Nah, jadi baut-baut yang menempel di motherboard ini kita buka semuanya, jangan tersisa satupun. Itu bahaya kalau tersisa satupun ya. Oke. Nah, jika sudah, kita buka motherboardnya seperti ini ya. Kita bisa menariknya dari RAM seperti ini. Nah, itu udah terlepas, baru kita ambil dari sisi samping, dan sisi sampingnya secara perlahan seperti ini guys. Pelan-pelan aja, jangan sampai jatuh, jangan sampai tergores ya, karena ini motherboard, ibu boardnya ya, ini ibu-ibunya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita simpan di tempat yang aman guys. Perlu dicatat, kita simpan di tempat yang aman, jangan disimpan di tempat yang di atas teras ataupun di atas yang di atas teras itu sebenarnya nggak boleh juga ya. Kita simpan di tempat yang aman aja lah, jauhkan dari jangkauan listrik. Nah, kemudian di sini kita ambil baut-baut yang sekiranya jatuh ke dalam casingnya ini ya guys, biar nggak berisik. Nanti kalian pasti bakal nyobain sendiri kalau kalian bongkar PC sendiri ya, pasti kalian rasain lah. Di sini kita buka baut by baut. Kita di sini buka kabel-kabel yang menghubungkan dari PSU ke komputer kita. Jadi di sini kabel dari PSU kita kumpulkan di belakang ya. Kita kumpulkan di bagian belakang kabel PSU-nya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini kita untuk membuka si bagian PSU-nya ya. Kita di sini buka PSU-nya terlebih dahulu agar nggak terlalu liar. Liar itu tidak terlalu pusing dengan banyaknya kabel yang ada di belakang ini ya guys. Nah, di sini juga saya buka bagian harddisknya. Saya lupa memberikan detailnya, tapi seperti yang saya tadi udah bilang, konfigurasi PC itu selalu berbeda-beda ya. Tapi tahapan atau prosesnya itu sama aja ya guys. Yang pertama itu tadi udah saya jelaskan, mulai dari cabut semua kabel yang terhubung dan lainnya. Oke guys, di sini si PSU atau power supply-nya sudah terbuka, bisa kalian lihat sendiri di sini banyak debunya guys. Dan next step yaitu kita membuka fan. Fan atau kipas itu penting di komputer, itu sebagai nafas lah. Nah, sebelum membuka pastikan si kabel-kabel fan atau kipas ini yang terhubung itu dilepas. Terutama bagi saya kayak saya ini yang terhubung ke satu controller, itu wajib dilepas ya guys. Wajib dilepas supaya apa? Supaya takutnya kayak tadi ya, putus di tengah jalan. Jadi kita begitu nanti tarik si kipasnya, kabelnya ikut putus, itu bahaya. Jadi alangkah baiknya kita lepas dulu kabelnya ke controller ataupun ke yang terhubung terkaitnya lah. Nah, kalau udah terlepas, di sini kita tinggal buka aja si kipasnya atau si fan-nya ini. Nah, biasanya baut ini seperti ini ya. Nah, untuk baut kipas biasanya terdiri dari 4 baut. Namun seperti yang saya udah bilang tadi, jangan dijadikan patokan. Karena di sini juga saya cuma ada 3 bautnya ya. Emang harusnya ada 4 sih. Oke, nah kalau misalkan udah bautnya terlepas semua seperti ini, kita udah bisa ngelepas si fan atau kipasnya ini guys. Next, mungkin jadi banyak pertanyaan nih, bagaimana cara melepas kipas yang ada di depan seperti ini? Ini kan masangnya gimana, lepasnya gimana? Nah, ini ada caranya, dan caranya ini terlalu sadis ya guys, karena kita harus membongkarnya itu benar-benar dalam kata membongkar itu benar-benar bongkar ya.
Nah, ini kita harus membuka bagian depannya ini ya, pelindung depannya. Caranya seperti ini. Kalian bisa dengarkan suaranya, guys. Nah, gimana tuh? Ngeri nggak tuh suaranya? Itu parah, guys. Bener-bener membongkar. Nah, kalau udah semua, kalian tinggal buka aja baut-baut yang terhubung sisa-sisa bautnya, yaitu tinggal baut fan, baut apapun itu, silahkan kalian buka aja. Dan kalau masih ada sisa kabel seperti ini biasanya kabel yang terhubung bawaan casingnya, guys, ya, bawaan casingnya. Jadi kita sampai sini itu sebenarnya udah selesai membongkar semua part PC kita, komponen PC kita. Nah, mungkin itu aja, guys, tutorial bagaimana cara membongkar komputer atau PC kita kali ini. Oke? Kalau kalian mau pasang lagi itu caranya sama aja, tinggal kalian reverse atau balikan video ini mulai dari langkah terakhir sampai ke langkah yang pertama, itu cara pemasangannya. Oke? Mungkin sampai sini dulu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye and see you next time.